Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Oke, di musim hujan ini tetap jaga semangat dan juga kesehatannya ya. Baik, Bu. Oke, hari ini Ibu akan mengajar tentang pengujian berat jenis susu menggunakan alatnya namanya lactodesimeter. Sebelum memulai kelas pada pagi hari ini, untuk ketua kelas silakan memimpin doa ya. Teman kita silakan memimpin doa. Bersiap, berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Nafisa sudah memberi doa pada pagi hari ini. Semoga dengan doa akan ada keberkahan dan juga kelancaran untuk pembelajarannya. Amin. Hari ini hadir semua? Hadir, Ibu. Oke, semua ya, saya tutup dulu. Udah siap mulai pelajaran belum? Siap. Jadi sebelum mulai, di sini saya mau cek konsentrasi teman-teman walaupun masih pagi, tapi mungkin masih ada yang kayak belum siap belajar. Jadi mau cek dulu. Kali ini kita mau bermain dengan liburan warna-warni. Jadi cluenya warna-warni ya. Ingat ya, semua cluenya apa? Warna-warni. Oke. Jadi nanti kalian tebak kita mau pergi kemana setelah ini. Oke, Ibu mulai ya. Hari ini saya pergi ke Mekah. Besok saya pergi ke Jerman. 2 hari lagi saya kemana? Ada yang tahu? Belanda. Tebak aja, tebak. Belanda. Salah. Itali. Itali. Salah. Hongkong. Hongkong ya, benar Dara. Berarti udah tahu nih cara mainnya. Oke, ulangi sekali lagi ya. Berarti tadi setelah dari Hongkong, besoknya saya pergi ke Belanda. Terus besoknya saya kemana? Cina. Cina. Salah. Indonesia. Indonesia. Salah. Norway. Nah, betul. Oke, terima kasih tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih konsentrasi dan udah nemu polanya ya. Oke. Sebelum masuk materinya, Ibu pengen review materi sedikit. Kita temuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Kekerasan. Uji kekerasan. Uji kekerasan itu kemarin diuji menggunakan alat apa? Metrometer. Metrometer. Oke, bagus. Sekarang saya mau tanya, minuman favorit kalian apa? Pagi. Es teh, Kopi. es teh, Kopi. kopi. Aduh, masih kecil udah suka kopi ya. Ada yang suka susu nggak? Ya. Ada yang suka, ada yang enggak. Yang nggak suka kenapa tuh? Apel. Apa? Kamu minum susu apa kak? Susu sapi. Susu sapi apa ya? Iya. Oh, kalau cobain kambing pasti juga apa lagi. Sebagai penghuni Kabupaten Boyolali yang ciri khasnya makanannya namanya adalah susu. Kalian tahu nggak? Ternyata di Boyolali ini ada sebanyak 30 ton susu sapi yang terpaksa dibuang per harinya. Miris ya teman-teman. Iya. Jadi kondisinya sekarang para petani susu ini sedang kurang baik. Maka dari itu sebagai warga kita harus berupaya untuk mendukung jalannya ekonomi tersebut dengan cara mengonsumsi susu. Kemudian sebisa mungkin kita memanfaatkan susu dengan berbagai olahan turunannya supaya dapat memanfaatkan secara maksimal. Tuh. Oke, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan peserta didik mengetahui kualitas fisik susu yang baik sehingga peserta didik dapat menyimpulkan kondisi dan mutu susu yang baik untuk dikonsumsi. Sekarang kita tonton video berikut ini dulu ya. Halo teman-teman. Kali ini, Bondo akan menceritakan perjalanan susu UHT. Mulai dari perkenalkan, satu sapi pernah untuk diambil susunya. Kemudian, susu dibawa ke paket dengan menggunakan tutup putih. Sebuah tangki dapat berisi 10.000 sampai 15.000 liter susu. Susu dari tangki harus dapat keadaan dingin dengan suhu 4 derajat Celcius. Ketika sampai di pabrik, susu diperiksa. Mulai dari bau, suhu, kandungan bakteri, dan lainnya. Setelah diperiksa, susu dimasukkan ke dalam pabrik melalui pipa-pipa. Pipa-pipa itu mengalirkan susu ke tangki pencaburan. Tangkinya besar sekali loh teman-teman. Tangki ini dapat diisi sekitar 70.000 liter susu. Nah, di tangki pencampuran, susu coklat, gula air, dan lainnya ditambahkan ke dalam susu. Setelah itu, susu dipindahkan ke tangki purifier. Di sini, lemak susu dihabiskan. Tujuannya agar lemak lebih menyatu dengan
satu susu. Yang itu, susu dibersihkan dari bakteri. Dengan teknologi UHT, susu dipakaikan dalam bagian tinggi, yaitu 140 derajat Celcius dan mampu mati. Susu UHT bertahan selama sekitar 10 bulan, membutuhkan kemasannya. Sekarang, susu sapi dimasukkan ke dalam kotak susu. Menggunakan mesin khusus yang bekerja cepat sekali, susu dimasukkan ke dalam 240 kotak per jam. Oke, setelah nonton video ini, tadi sebelum susu itu dikemas, susu itu diperlakukan apa aja, teman-teman? Berdasarkan video tadi. Ada diuji, betul. Uji apa aja? Warna, Rasanya. rasa, aroma, dan uji kimia lainnya ya yang ada di laboratorium. Oke, sekarang masuk ke definisi susu. Susu itu adalah cairan berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu atau kita sebut ambing, yang biasanya buat perus itu namanya ambing, pada hewan mamalia betina sebagai sumber gizi bagi anaknya. Di sisi lain, FDA memberikan pengertian bahwa susu adalah susu sapi. Susu yang dihasilkan dari jenis hewan lainnya juga harus diberi nama sesuai hewan tersebut. Jadi misalkan dihasilkan dari kambing, namanya apa? Susu kambing. Kalau dihasilkan dari unta, Susu unta. Oke, betul. Nah, selanjutnya sekarang teman-teman tahu nggak bisa sebutin apa aja produk turunan dari susu? Keju, betul. Yogurt, ya. Apa? Mentega, ya. Es krim, ya. Ada lagi? Kue, ya bisa. Tepung dan susu, ya. Nah, tadi dari teman-teman yang udah teman-teman sebutkan, selain yogurt, ice cream, keju, ada milkshake, keripik susu yang sudah diproduksi oleh SMK kita, ada juga jodol susu. Ya? Oh iya, silakan. Nah, selanjutnya susu yang digunakan dalam pembuatan suatu produk ini harus memiliki kualitas yang baik agar produk yang dihasilkan nantinya juga berkualitas baik. Jadi apa yang bisa kamu lakukan untuk mengetahui apakah susu itu baik atau enggak? Diuji lagi ya tadi. Uji apa aja? Masih ingat? Warna, rasa, aroma. Tuh. Itu namanya adalah uji organoleptik. Nah, untuk mengetahui kualitas mutu susu yang baik sudah diatur oleh SNI, di mana susu yang memenuhi standar baik itu adalah susu yang memiliki warna putih kekuningan. Warna kekuningan ini berasal dari KCI-nya. Kemudian aromanya normal, lalu rasanya gurih dan sedikit berlemak. Nah, menurut kalian apakah uji fisik susu secara indrawis saja cukup? Tidak. Maka dari itu, kita harus melakukan uji-uji lainnya. Selain uji fisik ada uji kimia. Di sini sudah diatur oleh SNI secara lengkap. Terdapat 15 parameter ya. Ada 15 parameter. Selain kita hari ini sudah belajar tentang uji organoleptik pada parameter 5 ini, kita akan belajar pada parameter 1 yaitu uji berat jenis susu. Yaitu minimumnya 1,027 gram per mili. Nah, tujuan uji berat jenis susu ini adalah kita bisa mengetahui kualitas susu itu dan juga mendeteksi apakah ada pemalsuan pada susu itu atau tidak. Kemudian juga memastikan bahwa susu ini memiliki komposisi yang sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditetapkan SNI tadi, sehingga produk olahan turunannya nanti juga kualitasnya baik. Nah, ini adalah alat apa namanya? Laktodensimeter. Sudah pernah lihat sebelumnya? Belum. Oke, jadi ini ya penampakannya. Nanti di sini ada yang di bawah ini namanya skala suhunya, atau biasanya kalau terpisah nama alatnya termometer gitu. Kemudian yang ini skala laktodensimeternya yang akan kita baca setelah kita. Nah, sekarang ibu akan bagi LKPD-nya dan juga sampelnya ya teman-teman. Pembagian kelompoknya sudah sesuai seperti yang ibu bagi kemarin. Ini bisa duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Duduk. Dua-dua. Ini untuk LKPD-nya.
Oke, sebelum dimulai anak-anak, ibu mau kasih dulu gambaran secara umum ya praktikum kali ini. Jadi nanti kalian mengamati fisik produk susu tersebut, mulai dari warnanya, aromanya, rasanya, kemudian juga berat jenisnya. Nah, karena teman-teman belum pernah pakai, hari ini kita belajar bareng untuk laktodensimeter. Yang pertama, sampel susu yang sudah ada di depan ini bisa kalian amati dulu. Setelah selesai, kemudian laktodensimeternya dimasukkan ke dalam susunya. Masukkannya secara perlahan-lahan supaya tidak pecah ya, karena susu itu semua kaca sama kaca. Nah, kemudian tunggu sampai airnya tenang, air susunya tenang. Terus lihat dari skala suhunya berapa, kemudian laktonya berdiri di air yang angkanya berapa, mengambil di angka berapa. Sudah jelas? Oke. Nanti setelah praktikum akan ada kesimpulan di masing-masing kelompok ya. Oke, selamat mengerjakan. Ya, untuk skala yang aku ini saya oh ya, jadi masukkan dulu, oke, sampai dengan dulu ya, nanti dari sini, namanya berapa? Satu, nah berarti banyaknya satu ditambah 0,6. Ya. Sudah selesai? Udah Bu. Oke. Jadi gimana untuk masing-masing kelompok sudah bisa memakai laktodensimeter? Sudah, Bu. Gampang kan? Gampang. Nggak jauh beda sama termometer ini. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil dari praktikum hari ini. Bisa mulai dari kelompoknya Novita dan juga Dera. Di sini saja Ibu. Iya berdiri ya, supaya teman-temannya lagi dengar. Berdasarkan hasil diskusi kelompok 2 dengan sampel susu ditambah air, menunjukkan bahwa aromanya putih bersih. Warnanya putih bersih, aroma susu biasa namun tidak terlalu kuat dan rasanya tidak terlalu khas menuju ke tawar. Dengan nilai berat jenisnya 1,009 dengan suhu 27,1. Berarti itu sama suhu SNI tadi lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih rendah ya, Ibu. Ya, oke. Terima kasih. Beliau puas untuk kelompok Dera. Oke, selanjutnya dari kelompok Hanif dan Marlis. Baik, Bu. Kami dari kelompok 1 dengan sampel susu segar murni. Hasil diskusi kami yaitu warna dari susu segar murni yaitu putih kekuningan, aromanya khas susu kuat, rasanya khas susu gurih manis dan ada sedikit lupa rasa gula. Dan bijinya 1,027. Terima kasih Mbak Hanif. Sekarang kelompok Aisyah dan juga Aulia. Baik, untuk kelompok 3 sampelnya adalah susu plus santan. Hasil pengamatan dari kelompok kami warnanya putih, kemudian muncul aroma kelapa,
dan rasanya gurih. Untuk perhitungan berat jenisnya 1,051 Bu. Oke, berarti lebih tinggi atau lebih rendah dari SNI? Lebih tinggi dari SMI. Oh ya, oke. Dulu, terima kasih. Sudah bisa dilanjutkan ya? Ya Bu. Nah, jadi teman-teman tahu nggak kenapa berat jenis sampel susu ditambah santan tadi itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain? Aisy tahu? Tadi kelompoknya yang menguji santan ya? Belum tahu Bu. Belum tahu ya? Jadi, ini dengan penambahan santan, berat jenis yang ada di dalam susu itu akan naik karena dia memiliki densitas yang lebih tinggi dibandingkan komponen padat dalam susu. Sebaliknya dengan sampel susu yang ditambahkan air, maka berat jenisnya akan menurun karena densitasnya lebih rendah dibandingkan dengan komponen padat yang ada di dalam susu. Sederhananya seperti itu. Sama seperti di materi sebelumnya, ada yang masih ingat? Kita menguji biji-bijian kemarin, kita juga menghitung densitas gambar. Jadi kalau kemarin kita melakukan pengujian berat jenis terhadap biji-bijian, sekarang terhadap sebuah cairan, di mana cairannya khusus susu materi. Gitu. Oke. Jadi sebelum kelas ini ditutup, Ibu pengen tanya refleksi sekaligus kesimpulan, bagaimana sih cara mengetahui apakah kualitas mutu susu itu baik atau tidak? Ada yang bisa menjelaskan? Bisa beberapa parameter saja, nanti bergantian. Ya Bu. Oke, bagaimana? Ya, jadi untuk mengetahui kualitas mutu susu itu baik atau tidak, kita bisa melihat dari secara fisik dari warnanya, kemudian aromanya dan rasanya Bu. Ya, betul. Warna, aroma, dan juga rasa. Warnanya bagaimana? Baik. Warnanya putih kekuningan. Kemudian untuk aromanya, aroma khas normal, kemudian rasanya gurih dan berlemak. Kalau misalkan berat jenisnya bagaimana, Dara? Kalau berat jenisnya susu yang kualitas baik itu berdasarkan SMI harus memiliki nilai lebih dari 1,027. Udah pintar semua nih, udah benar semua jawabannya. Berarti benar-benar bisa memahami materi hari ini ya? Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mengolah susu dengan kualitas baik itu dijadikan sebagai sebuah es krim. Sekian untuk kelas pada pagi hari ini. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk Novita sudah memimpin doanya. Dan juga untuk teman-teman sekalian, terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.